Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Apa kabar pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda kembali untuk acara transfer energi murni Biofitologi sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan acara ini bisa dilihat di channel YouTube Dama Televisi ataupun TV lokal Dama Televisi. Kabarkan kepada sanak kerabat dan keluarga untuk bisa menerima transferan energi murni guna keseimbangan kesehatan Anda yang membutuhkan. Baik pemirsa Dama TV, kita sapa dulu CEO dan founder dari Biofitologi Indonesia. Beliau adalah Bapak Agus Sulaiman. Apa kabar Pak Agus? Sehat selalu. Sudah siap ini ya Pak Agus? Sangat siap. Oke, untuk mentransfer energi ini Pak Agus harus melakukan meditasi dulu ya Pak ya? Iya. Yaitu Pak Agus ini dengan tekun, dengan telaten berusaha untuk meringankan penderitaan dari teman-teman karena sakit itu menderita. Baik, pemirsa Dama TV, pada kesempatan kali ini segmentasi kedua akan kami buka untuk interaktif dan tema kali ini adalah tentang waspadai benjolan di leher dan pengobatannya. Apa itu benjolan di leher? Ada apa ini? Saya juga masih belajar. Mari kita lihat video edukasi berikut ini. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu gejala penyakit yang sering dialami, yaitu benjolan di leher. Benjolan di leher bisa terasa nyeri namun bisa juga tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali ketika dipegang. Meski pada umumnya tidak berbahaya, namun benjolan di leher dapat menandakan gangguan kondisi kesehatan yang serius. Kelenjar getah bening yang membesar adalah penyebab paling umum dari benjolan di leher. Kelenjar getah bening mengandung sel-sel yang membantu tubuh Anda melawan infeksi dan menyerang sel ganas. Saat Anda sakit, kelenjar getah bening bisa membesar untuk membantu melawan infeksi. Pembengkakan kelenjar getah bening biasanya terjadi ketika tubuh mengalami infeksi, di antaranya infeksi tenggorokan, infeksi gigi, campak, TBC, lupus, dan sifilis. Benjolan dapat kempis dengan sendirinya ketika kondisi kesehatan Anda mulai membaik. Selain itu, beragam penyebab benjolan di leher lainnya adalah yang pertama, pembengkakan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid dapat membengkak dan menimbulkan benjolan di leher yang kerap disebut dengan gondok. Pembengkakan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kekurangan yodium, kelenjar terlalu atau kurang aktif, dan kanker tiroid. Yang kedua, batu di kelenjar ludah. Bahan kimia yang terdapat dalam air liur terkadang dapat mengendap dan membentuk batu kecil. Batu tersebut bisa menyumbat aliran air liur ke dalam mulut Anda. Kondisi ini dapat menyebabkan benjolan di leher. Yang ketiga, kanker. Sebagian besar benjolan di leher bersifat jinak. Akan tetapi kemungkinan benjolan leher merupakan keganasan akan semakin besar resikonya di atas umur 50 tahun. Anda juga berisiko tinggi mengalami benjolan di leher yang bersifat kanker jika menjalani gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, benjolan di leher juga bisa menjadi pertanda bahwa Anda menderita leukemia, kanker payudara, limfoma Hodgkin, limfoma non-Hodgkin, serta kanker paru-paru. Yang keempat, skin tag atau pertumbuhan kulit berlebih. Kondisi ini dapat timbul ketika kulit sering bergesekan dengan kulit di sekitarnya. Hal ini menyebabkan daging kecil berwarna kecoklatan mirip kutil yang disebut dengan skin tag. Kondisi ini umum terjadi, tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak berbahaya. Terkadang skin tag dapat terpuntir dengan sendirinya dan putus akibat kehilangan pasokan darah. Siapa saja dapat mengalaminya, terutama penderita diabetes tipe 2, obesitas, wanita hamil, dan orang tua. Untuk mengetahui apakah benjolan yang Anda miliki berbahaya atau tidak, Anda bisa mengenali benjolan tersebut dengan kriteria sebagai berikut, yaitu tidak kunjung mengecil hingga lebih dari sebulan, terlihat terus, terasa mengeras dan tidak bergerak ketika disentuh, diiringi oleh demam, sesak nafas, nyeri dan sulit menelan, penurunan berat badan, peningkatan denyut jantung, suara serak, adanya darah pada air liur, atau perubahan kulit di sekitar benjolan.
Untuk membedakan adanya bengkak di kelenjar getah bening atau kelenjar tiroid, berikut ini adalah ulasannya. Yang pertama, berdasarkan perbedaan letak bengkak. Kelenjar tiroid berukuran kecil seperti kupu-kupu, namun memiliki fungsi penting dalam tubuh manusia. Fungsinya adalah menjaga fungsi banyak organ tubuh, mulai dari saluran cerna, detak jantung, otot, dan tulang, hingga emosi. Apabila benjolan terasa di bagian tengah leher, maka ada kemungkinan mengalami pembengkakan pada kelenjar tiroid. Sayangnya, karena letak kelenjar tiroid yang sangat dalam, benjolan tersebut tidak akan teraba menggunakan tangan. Anda hanya bisa merasakannya saat menelan, dan bengkak atau benjolannya ikut bergerak. Itu adalah ciri khas dari benjolan tiroid. Bagaimana dengan kelenjar getah bening? Letak kelenjar getah bening terdiri atas sel-sel imunitas yang bertugas melawan infeksi, dan inflamasi tersebut rupanya berada di bagian kanan dan kiri leher. Berbeda dengan kelenjar tiroid yang tidak bisa diraba, kelenjar yang satu ini bisa diraba dan terasa seperti kacang merah. Yang kedua, berdasarkan perbedaan gejala bengkak. Kondisi di mana sebagian kelenjar tiroid mengalami pembesaran hingga timbul benjolan disebut dengan nodul tiroid. Nodul tersebut akan menghasilkan hormon tiroksin tambahan. Apabila terlalu banyak, maka muncullah gejala hipertiroid seperti jantung berdebar, mudah berkeringat, penurunan berat badan, sering BAB, rasa cemas berlebih, serta kelemahan otot. Sedangkan gejala yang dihasilkan bila kelenjar getah bening yang mengalami pembengkakan yaitu saat disentuh terasa lunak dan agak nyeri, hidung berair, sakit tenggorokan, demam, serta muncul pula pembengkakan di bagian lain seperti di ketiak, bawah dagu, atau lipatan paha. Ketika kelenjar getah bening membengkak, maka pertanda tubuh sedang mengalami kondisi melawan infeksi. Benjolan di leher umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri. Maka dari itu menghindari penularan infeksi adalah pencegahan yang tepat dengan tindakan diantaranya mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, gunakan dagu atau lengan saat batuk dan bersin, hindari orang sakit dan jangan memegang mata, hidung, dan wajah sebelum mencuci tangan. Iya, pemirsa Dharma TV, itu tadi kita sudah melihat video edukasi tentang waspadai benjolan di leher dan pengobatannya. Kita akan belajar area-area di sini ya, untuk lebih mengenal ya Pak ya. Karena biofitologi juga punya pasien yang kena benjolan waktu itu dari Amerika ya Pak Agus kalau nggak salah ya. Pak Ali ya, mungkin Pak Ali sedang menonton acara ini dan mulai kita semua mempelajari kenapa itu sebenarnya yang disebut benjolan. Jadi penyebab kemunculan benjolan di leher itu apa Pak? Ya banyak, ada yang karena virus, ada yang kena bakteri. Yang jelas itu mengalami pembengkakan atau apa itu loh, infeksi. Oke, oh bengkak itu ada infeksi gitu ya. Ada kelenjar di situ ya berarti Pak? Ya, kalau di kanan kiri ini kelenjar getah bening, kalau di tengah itu kelenjar tiroid, di bawah lagi itu kelenjar air liur. Jadi yang bengkak itu kelenjarnya maksudnya Pak? Kelenjarnya. Oke, apa perbedaan bengkak pada kelenjar getah bening dan tiroid Pak? Kelenjar tiroid. Kalau tiroid itu di tengah persis. Oh di tengah tadi ya? Ada jadi gambarnya. sulit. Biasanya kalau nelen baru kerasa. Ada kayak jegluk gitu, kayak enggak, kayak ada yang sesuatu kayak ganjel gelenduk gitu. Nah itu yang tiroid. Kalau kelenjar getah bening itu kanan kiri. Oke, lek sing gondokan niku loro. Lah ya itu kelenjar-kelenjar getah bening. Oh itu getah bening ya Pak ya? Oke, ini jadi Bapak Ibu, jadi kita tahu ya bahwa itu terjadi pembengkakan sampai gede kayak gitu tuh Pak. Iya. Itu bisa dikatakan itu tumor atau anu ya? Ya, itu karena sudah dibiarkan berlarut-larut sehingga infeksi itu tidak mereda. Dan ini apa yang harus diperhatikan Pak? Tanda-tanda apa Pak? Ya Saat itu benjolan biasanya itu benjolan dulu. Cilik ngono. Ya kecil, kalau lama tambah besar. Kemudian kulitnya biasanya agak memerah. Setelah memerah itu biasanya diikuti dengan penipisan kulit karena ditekan sama benjolan ini sehingga kelihatan apa namanya peredaran darah yang halus-halus itu kelihatan. Oh gitu. Kok makanya kok jangan sampai besar ya? Padahal harusnya harus ditangani ya segera. Ya sebetulnya harus ditangani karena hal itu bisa memicu juga
sebagai kanker ganas. Oke, itu harus kita waspadai ya kalau sudah ada Betul, benjolan betul, itu ya Pak ya. betul, betul. Oke, nah indikasi penyakit apa saja yang terjadi akibat benjolan selain kanker itu tadi Pak? Ya, pada umumnya ya itu karena virus Virus atau ya? bakteri itu. Lek gondongan waktu cilik ku sen pakai itu terus dikasih itu juga virus loh itu Pak. Ya, ya itu juga virus itu. Gondongan ya. Gondongan bukan gondok. Iya, kalau ini gondok ya. Ya, itu gondongan. Jadi dikasih biru-biru itu. Ah. Yang kuno lagi itu pakai itu jamur rimpes. Nah, kan nggak tahu toh? Nggak tahu. Sama cuka Jawa. Direndam tempelin situ. Oh, ini pasti nih dari orang tua ya Pak. Karena pengobat juga. Oh gitu ya Pak ya. Pakai jamur ya, kok ngerti Pak? Jamur rimpes itu jamur kayak spon gitu. Oh. Kalau nggak kena cairan, waduh ada debu-debunya. Nah, itu direndam sama sekarang mungkin sudah punah itu jamur itu. Lah iya, Itu dulu ada itu. Jadi di jamur namanya jamur rimpes yang kayak spon itu direndam sama cuka Jawa itu kemudian ditempelin. Oke, cuka 2 hari Jawa. hilang. Cuka Jawa aja baru tahu nih apa. Terus pencegahannya gimana Pak supaya menghindari penularan infeksi Pak? Lah, ya seperti halnya dengan COVID ini. Oke. Sering-sering cuci tangan. Oh. Kalau batuk itu ditutup pakai tisu atau sapu tangan. Oke. Kemudian tangan itu sering dicuci pakai air yang mengalir dengan sabun. Oke, Gitu. sama ya Pak ya. Sama. Ternyata COVID ini banyak, ternyata kita harus belajar kebersihan Kesehatan, ini ya. kebersihan, kesehatan Dan itu kesehatan harus. lahir dan batin ini Pak ya. Betul, betul. Oke. Ini sebelum menginjak segmen kedua, saya ingatkan pemirsa Dama TV Anda bisa melakukan interaksi, telepon interaksi. Nanti akan ada nomor di bawah ini. Saya infokan bahwa tanggal 12 Mei dan tanggal 15 Mei 2021, minggu depan ini Bapak Ibu, Rabu dan Sabtu, Biofitologi tidak live di Dama TV, tetapi jangan khawatir karena libur Idul Fitri ini Anda dapat tetap melakukan terapi jarak jauh melalui live YouTube. Ya, jadi nanti tanggal 12 dan 15 Mei live di YouTube itu klik saja channel terapi biofitologi. Jamnya dicatat Bapak Ibu jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi hanya 1 jam. Ya, jam 4 sampai jam 5 sore. Melalui line interaktifnya Anda bisa lihat di nomor di bawah ini 081 5-nya 3 kali 22890. Dicatat ya Bapak Ibu. 081 5-nya 3 kali 22890. Tetap live walaupun di TV lokal kita off dulu ya karena Idul Fitri. Baik, pemirsa Dama TV, kita akan break sejenak dan kita akan ketemu setelah yang satu ini. Jangan kemana. Ya, sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik, pemirsa Dama TV, akan kita mulai transfer energi murni Biofitologi bersama Bapak Agus Suleman, dan di line telepon kita sudah ada Pak Kuncoro dari Jakarta. Beliau ini glukoma ya awalnya ya? Iya. Baik, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Kuncoro. Ya, masih. Selamat malam Pak Kuncoro. Halo? Ya, Delay nih biasanya. ya. Pak sama Ibu ya. Oh iya, ada suaranya tapi kecil ini. Ya. Baik, monggo Pak Agus. Ya, Pak Kuncoro, Bu Kuncoro, langsung aja ngikuti instruksi saya. Ya, Tangan di telapak tangan diarahkan ke layar handphone. Langsung ikuti instruksi saya, tarik napas dari hidung, ya, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Kuncoro, Bu Kuncoro, santai, rileks, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian mata untuk Pak Kuncoro, ke Ibu, ke bagian kepala. masih.
terapi selesai. Setelah ini minum air putih hangat Pak Kuncoro, Bu Kuncoro. Ya, terima kasih Pak Agus. Iya, semoga cepat sembuh ya dan telaten. Iya, Pak Agus, bagaimana menjelaskan tentang transfer energi murni biofitologi ini? Mungkin ada pemirsa yang baru saja melihat acara ini. Ya, ini kan energi biofitologi ini kan energi alam semesta, bukan punya saya, bukan milik saya. Jadi ini miliknya yang Maha Kuasa. Kemudian saya cuma mendapatkan talenta atau kemampuan untuk mentransfer aja. Menyalurkan. Jadi ya, ya Pak, menyalurkan. Jadi saya tidak mempunyai kapasitasnya untuk memiliki atau milik saya, bukan. Jadi ini memangnya punyanya yang Maha Kuasa, cuma saya mentransferkan. Ya kalau istilahnya sudah berjodoh ya Bisa. kemungkinan besar sembuh. Iya. Jadi inilah kita tetap harus berupaya ya Pak. Ya. Yang namanya orang sakit gak Betul. enak semua. Karena Pak Agus ini juga pernah mengalami sakit yang luar biasa ya Pak. Iya. Baik. Jadi perlu saya ingatkan untuk pemirsa Dharma TV yang sulit untuk menelpon kami, bisa melakukan atau menerima transfer energi murni ini. Bisa. Bagaimana caranya Pak? Jadi tinggal telapak tangan ini disatukan jadi satu seperti hati begini. Tuh kesel nggak Pak? Jangan jauh-jauh, kalau bisa cuma gini aja enggak apa-apa. Oke. Arahkan tangan ini ke layar televisi atau ke layar HP. handphone. Jadi seperti begini, ikuti instruksi saya bilang tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut, napas, lepas, langsung ngikutin. Setelah itu pikiran arahkan ke bagian yang dikeluhkan, misalkan ke jantung, berarti dada sebelah kiri ya. Pikirannya ke dada sebelah kiri. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke, Kalau jadi- kepala pusing ya mikirkan energi itu ke kepala, sudah. Oke, kalau badan kaku? Badan kaku ya dari seluruh yang mana yang kaku tuh misalkan dari leher kaku ya dari leher ke badan, ke tangan, ke kaki, ke perut, kemana-mana udah. Oke, arahkan saja atau terima Ya, dengan jadi rileks pikirannya ya, Pak? yang mengarahkan. Jadi itu lebih cepat karena itu fokusnya yang bersangkutan itu membantu energi ini mengalirnya cepat ke sana. Ke sasarannya. Iya, gitu ke sasarannya. Langsung pada sasaran. Baik, ada Pak Misman dari Wajak yang pinggangnya kaku dan kaki sebelah kiri tertarik. Halo Pak Wisman, gimana, sudah siap menerima transfer energi murni? Siap, Bu. Baik, sudah dijelaskan itu tadi ya. Siap, Bu. Oke, Bagaimana Pak caranya? Misman, ikuti instruksi saya dengan tangan seperti ini ya, di depannya televisi atau depannya handphone. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks, mata dipejamkan. Arahkan pikiran ke bagian pinggang yang kaku dan kaki kiri yang ketarik.
Terapi selesai Pak Misman. Gimana rasanya Pak? Hangat Pak Agus. Gimana? Ya, Terasa. Terasa? Hangat Pak Agus, terasa hangat. hangat ya. Iya. Sekarang yang pinggangnya yang kaku Coba lebih lemes ya, terasa lebih lemes ya. Kakinya yang tertarik sudah nggak kerasa ketarik ya. Iya. Ayo digerakkan. Dicoba Pak. Dicoba Pak. Sudah. Ya, Gimana? mendingan Pak. Iya. Mendingan, Pak. Alhamdulillah. Tapi nanti ini ngikuti terus ya sampai acara ini berakhir, ikuti terus dengan begitu aja. Saya nerapi Iya, orang Pak. lain, Iya, Pak. instruksinya itu dipakai. Jadi ngikuti narik napas, saya nerapi orang lain, Pak Misman tetap posisi seperti itu, ngikutin terus. Setelah ini minum air Iya, putih Pak. hangat Iya. ya. Gitu aja Iya, Pak Misman. Oke. Nah, Semoga cepat sembuh. oke. Terima kasih Iya. Pak. Terima kasih, cepat sembuh. Ya, ini ada beberapa juga pemirsa Bante, termasuk diantaranya Samanera kemarin, itu jadi badannya kaku, ini tadi baru ngabarin saya sudah bisa melihat dari YouTube katanya, karena di Batu ini kok sulit untuk TV. Dan itu instruksinya mungkin sama ya? Sama, semuanya sama. Jadi tinggal diem gini, ngikutin, kok fokus, konsentrasi ke bagian yang sakit. Begitu instruksi, saya nerapi orang lain, ngikuti, tarik napas, lepas, kemudian arahkan pikiran, kemudian diam, ngikutin, saya memberi instruksi, selesai, lah itu sudah selesai. Oke, harus diterima dengan santai, tadi apa Pak? Ya, santai, rileks, pasrah. Santai, rileks, pasrah, dan jangan lupa setelah ditransfer minum air Putih hangat. putih hangat ya, karena ada tabrakan energi, jadi apa ya? itu ya? Gesekan saya ngomong, Jadi gesekan panas. energi panas sehingga harus didinginkan nanti tubuh dengan memakai air putih hangat. Ini jangan lupa, saya lupa soalnya kemarin jadi terbatuk-batuk deh, panas soalnya ya. Jadi ada yang merasa itu panas, ada yang merasa dingin juga ya Pak? Macam-macam, ada yang merasa kesemutan, ada yang merasa kayak disengat listrik kecil itu halus. Macam-macam lah, sensasinya orang lain-lain. Oke, sesuai kebutuhan ya. Betul, Dan betul. energi ini tidak berlebihan karena akan diserap oleh tubuh sesuai yang dibutuhkan ya Pak? Betul, tidak ada overdosis, tidak ada. Seperti obat kalau overdosis itu bahaya, tapi ini nggak ada bahayanya. Oke, dengan cerdas dia akan memenuhi kebutuhan Ya. tubuh. Dan tubuh kita juga cerdas untuk bisa menerima itu secukupnya gitu ya Ya. Pak. Baik, itu keterangannya pemirsa Dhamma TV. Saya ingatkan kembali pada minggu depan tanggal 12 dan 15 Mei, jadi Rabu dan Sabtu, biofitologi akan off di televisi lokal Dhamma Televisi dan YouTube Dhamma Televisi. Tetapi tetap mengadakan siaran langsung, bisa Anda lihat di channel YouTube Terapi Biofitologi. Jamnya diingat-ingat ya Bapak Ibu, jam 4 sampai 5 sore. Jadi beda jamnya. Cuma satu Jadi, jam aja. Cuma 1 jam ya Pak, tapi tetap biofitologi hadir untuk bisa membantu meringankan penderitaan Anda, apalagi yang sudah rutin ini. Gak enak rasanya gak terapi ketemu Pak Agus ini. Baik, dan jangan lupa interaktif melalui line telepon 081 5-nya 3 kali 22890. Segera dicatat dan tanggalnya serta jamnya jangan lupa Bapak Ibu. Baik, kita akan break sejenak dan ketemu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dhamma TV. Baik pemirsa Dhamma TV, di line telepon kita sudah ada Ibu Lina dari Jakarta. Kita sapa dulu ya, Ibu Lina. Selamat malam Ibu Lina. Malam Ibu, Pak Agus. Iya, ini hipertiroid benjolan ya? Ada benjolan ya Bu Lina ya? Iya, Sebesar ada apa Bu? benjolannya. Ini sebesar apa ya? Bola pingpong? Sebesar bola tenis mungkin ada. Gede dong. Sebesar bola tenis sepertinya. Oke, dada kiri sakit, pencernaan, wasir. Kok banyak banget ya ombyoan? Iya, sama tangannya Ibu yang sangat bermasalah sekarang ini, kaku, bengkak, dan infeksi, tidak bisa Infeksi. digerakkan, nyeri. Oke. Digigit kucing. Ya, Oh, oke Bu Lina. oke. Nanti tangannya gini aja Bu Lina ya.
Hadapkan Ya, hadapkan ke layar handphone. ya, Kemudian yang fokus ya, Bu Lina. Yang fokus. Jadi iya, kalau fokus lebih cepat. Reaksinya lebih cepat. iya. Jadi yang tangannya yang kaku nanti lebih cepat lebih Ah, cepat lunak, nggak kaku lagi iya, gitu loh. Pak. Ya, baik, Pak. Ya, Ya, oke ya. Ikuti instruksi saya, Bu ya, Lina. Tarik napas dari ya. hidung, lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Lina, santai, rileks, pasrah. Mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian-bagian yang dikeluhkan oleh Bu Lina. Terapi selesai Bu Lina. Setelah ini minum air putih hangat. Gimana rasanya Bu Lina? Iya, agak lumayan, Pak. Yang tangannya sudah mulai agak empukan ya, nggak keras ya? Iya, Pak, agak-agak mendingan, agak lemes. Iya, Tadinya nggak bisa digerakkan seperti kayu. iya. Kaku Ini ya. nanti terus Bu ya, selama acara ini Iya, Bu Lina terus begini. Ikuti instruksi iya. saya, arahkan pikiran ke bagian yang dikeluhkan itu. Ya, Oh ya, ya, baik, konsentrasi Pak. seperti itu. Seperti tadi yang dirasakan barusan ini. Terus sampai Iya. akhir acara ini nanti Bu Rina bisa merasakan itu. Oh ya, baik, Termasuk Pak. dada kiri yang Jadi, sakit itu sudah berkurang, berangsur-angsur kurang.
Oh iya Pak, jauh sekali Pak yang dada sakit ini Ya. berkurangnya jauh. Terus yang Alhamdulillah. kesemutan di kepala itu biasa setiap hari berulang-ulang, sekarang nggak setiap hari Pak. Ya, makanya Oh, nanti oh. ini ikutin terus, ya toh, biar Bu Rina Ya, cepat sembuh lah. Saya juga iya Pak. merasa kasihan kemarin telepon ke rumah itu, saya juga mikir, saya dikasih tahu oleh putri saya, yaitu, wah ini perlu Iya Pak. terapi lah. Jadi Rutin Bu ya. Semoga Rina jangan kalau bisa libur. rutin ikuti ini, Iya, pasti. Rutin Pak. Saya mau nanya boleh Pak? ya Mau Bo- nanya Boleh, boleh. agak cepat. kalau kalau saya ikuti tiap hari, saya ulang lagi yang di YouTube, Oh, enggak bisa. bermanfaat nggak Pak? Enggak bisa. Oh. Itu kan itu yang di YouTube itu kan Pada saat itu kan cuma filmnya aja itu. Jadi itu Oh, gitu. bukan live. Kalau enggak live enggak ada orangnya, mana bisa, siapa yang transfer? Enggak bisa, Bu. Jangan, Oh. jangan. Saya juga Oh, iya, bukan iya, orang oh, iya. sakti ya. Jadi energi itu Iya. nanti redam di video itu, kemudian video disiarkan nanti bisa memancarkan energi. Enggak bisa, Bu. Saya Oh, bukan iya, baik, baik. orang sakti, Iya, saya baik, orang baik. biasa saya. Ya, iya, baik. Ya, Ya, terima kasih Pak Agus. Terima Ibu, kasih, terima cepat kasih. sembuh. ya. Jangan lupa air hangat Ibu Lina, air putih hangat, dan jangan lupa tanggal 12 Mei dan 15 Mei Bu Lina bisa mengikuti acara ini tetap ya melalui YouTube channel. Jadi tidak melalui Dhamma Televisi, tetapi tadi YouTube apa tadi Pak? Biofitologi Biofitologi, ya. terapi biofitologi. Terapi biofitologi Bapak Ibu jam 4 sampai 5 sore. Aduh, rasanya senang ya kalau ada perubahan gitu ya. Aduh, lego gitu rasanya. Iya, baik. Nah, tadi hipertiroid bisa ya Pak? Ada beberapa contoh yang Loh ya itu Bu, Pak Ali yang dari Amerika aja bisa ya. makanya ya. Semangat ya Ibu Lina, hipertiroidnya nanti bola tenis ya gede lumayan. Oh dong. ya gede segini ya bola tenis. Iya. Kalau bisa itu. Pak Pak Ali itu masih lebih kecil dia. Telur bebek ya. Telur bebek Ya, ini lumayan sih, kalau Pak. tenis kan segini. Iya, bisa pasti ya, asal benar-benar rutin itu nanti. Oke, ini ada Ibu Yuli yang kaki kirinya kesemutan ini, kaki kiri tok ini yang kesemutan ya, kaki Iya. kanannya enggak. Selamat malam Ibu Yuli. Malam. Iya, susah jalannya nih Bu, lek kesemutan. Iya. Ah, oke. Baik, Jauh. baik. Langsung Baik, aja ya Bu langsung Yuli ya. ya. Ikuti instruksi saya, tangan diarahkan seperti ini, diarahkan ke layar televisi atau layar handphone. Jadi posisi seperti ini, jadi tangan kiri, tangan kanan ini ditempel jadi satu seperti ini, seperti hati begini. Dia agak ke belakang Dada. nempel ke dada, agak menempel ke dada supaya kalau terlalu jauh gini capek nanti. Oke, Juga ikuti buat instruksi. pemirsa yang lain ya. Ya, pemirsa yang lain juga seperti itu. Ikuti instruksi saya Bu Yuli. Tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Yuli, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran ke bagian kaki yang dikeluhkan.
Terapi selesai Bu Yuli. Ya. Gimana rasanya? Hangat. Sudah berkurang Hangat. kesemutannya? Ya agak kurang. Agak berkurang ya. Ikuti terus Bu ya sampai acara ini berakhir. Ya. Agak kurang ya. Iya, baik pemirsa Dharma TV, saya juga ikut terapi karena tangan saya kesemutan. Enak nih Pak, lumayan nih. Untuk aku. Baik, ini sudah break nih untuk info ya. Baik, pemirsa Dharma TV, saya ingatkan lagi tanggal 12 dan 15 Mei Dharma Televisi, YouTube Dharma Televisi tidak tidak on, jadi off. Jadi Anda bisa merubah channelnya di terapi biofitologi, tetap di channel YouTube. Karena Dharma Televisi selama Idul Fitri itu libur, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang ingin menerima transfer energi murni, biofitologi siap untuk Bantu. pemirsa Dharma TV, apalagi yang sudah rutin, Bapak Ibu. Baik, kita akan break sejenak dan jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, sehat bersama biofitologi dan damai bersama Dharma TV. Baik pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan di segmen ini. Ini adalah segmen ini segmen 4 masih ya. Masih ada waktu untuk interaksi ya Pak. Jadi interaktif akan dilakukan di segmen ini dan segmen depan ya Bapak Ibu, karena di segmen 6 akan ada transfer energi secara serentak. Baik, di line telepon kita ada Pak Riyadi yang pinggang, paha, kaki kiri sakit ini. Baik, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Riyadi. Selamat malam Pak Riyadi. Iya. Gimana Pak? Ada kemajuan Pak? Ya. Pak Riyadi? Ya, Sudah ada kemajuan kah? ada Ada ya? kemajuan. Baik, baik, baik. Sehat Pak? Semangat. Oke. Pak Riyadi, ikuti Ya. instruksi saya. Sekarang ini Pak Riyadi lebih fokus Pak ya. Ke pinggangnya lebih fokus, ke Iya. pahanya fokus, ke kaki kirinya lebih fokus. Kan lebih cepat rasanya, hasilnya lebih cepat. Oke, Pak Riyadi ikuti instruksi Iya. saya. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Riyadi, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran Pak Riyadi ke pinggang, paha, dan kaki kiri yang sakit.
Terapi selesai Pak Riyadi, gimana? Halo, Ya, gimana rasanya Pak Riyadi? ya mendingan. Mendingan ya. Setelah ini minum air putih hangat, ikuti acara ini sampai akhir dengan posisi seperti tadi. Ya, Ya, bagus. Ya, terima kasih. Terima Cepat kasih. sembuh Pak Riyadi. sabar ya Pak. Orang sakit disuruh sabar. Iya, harus itu. Iya, kalau sakit itu berarti terjadi ketidakseimbangan energi ya Pak di dalam tubuh. Sangat, Jadi, sangat. Jadi kurang energi positif. kurang ya, energi mungkin ya. positif juga Iya. keseimbangannya juga nggak ada, metabolismenya kacau. Akhirnya kacau ya. Oke. Jadi biofitologi membantu untuk iki opo ya jenenge iku ya. Mensinkronkan antara badan energinya diri sendiri dengan energi alam semesta, kemudian mengatur itu metabolismenya menjadi normal. Baik, baik. Jadi ini unit gawat darurat. Ya, jadi Pak Agus ini benar-benar mendorong, membantu, nginfus energi gitu loh kira-kira ya Pak, Iya, iya. supaya tubuh Anda ini bisa Seimbang. melakukan pekerjaannya dengan lebih normal gitu kan ya Pak ya. Betul. Apalagi kalau dilakukan dengan rutin gitu. Jadi ya Pak Agus juga akhirnya tidak sia-sia untuk memberikan mentransfer energi murni ini Bapak Ibu. Itu harus dipakai sebagai Makanya saya kan kesadaran ya. minta apa nama saran dan kritik itu karena apa? Saya juga introspeksi diri saya juga mau mengembangkan ini demi seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Baik, ada yang nanya nih di YouTube Pak. Iya. Saya ini dari Malang, pengen belajar biofitologi bisa tak Pak? Gitu dari Ibu Teti ini ya. Kalau nggak salah nih Ibu Saya Teti. ini masih Bu Sadana. Nggih. Ini masalahnya masih prokes ini belum bisa dijalankan dengan maksimal. Jadi saya juga tidak mau membebani pemerintah untuk menambah klaster baru. Iya, iya, iya. Jadi saya tahan seperti ini karena apa? Bukan saya tidak mau memberikan suatu ilmu kepada seluruh masyarakat Indonesia, tapi masalah ini kita harus menjaga. Saya tidak mau Indonesia seperti India. Jadi di India sudah kacau balau, kesehatan hancur semua gara-gara yaitu prokesnya. Ya, jadi saya tidak mau membebani pemerintah, menambah beban pemerintah untuk menambah klaster baru. Jadi sakitnya banyak, saya tidak mau. Ya. Jadi sabar ya Pak untuk menunggu suasananya kondusif. Baik, bagi siapapun yang ingin belajar biofitologi, cita-citanya biofitologi Indonesia Pak Agus sih kalau bisa dari satu keluarga ada satu aja ya. Minimum satu. Loh, kutu kan. Jadi sangat terbuka untuk belajar biofitologi, cuman sabar Pak. Sabar itu disayang Tuhan katanya. Betul. Dan bagi yang sakit, ini saatnya mulai berkenalan dengan tubuh ya Pak. Ya. Dan saya senang, harus bersyukur kalau sakit. Ya, Ya, Pak. itu biasanya sulit. Orang kalau sakit itu biasanya menggerutu. Iya. Tambah Ngersulo, nemen. ngersulo kalau bahasa Ya, ini tambah ya. sakit. Karena apa? Karena dia mentalnya itu dibikin down sendiri. Jadi Betul, dia betul, nggak betul. semangatnya untuk melawan penyakitnya itu berkurang. Jadi Oke. ya dengan sendirinya tambah kacau, tambah sakit. Baik. Bedakan yang fisik dan mental. Kalau Betul. fisiknya sakit, jangan mentalnya sakit pula ya Pak. Iya. Wah, itu bisa energi positif kita semakin menipis ya, jadinya kita drop. Iya. Baik, tetap semangat karena itu yang sakit cuma fisik Bapak Ibu, jangan sampai mentalnya sakit ya. Saya infokan kembali tanggal 12 dan 15 Mei biofitologi tetap mengudara melalui channel YouTube Terapi Biofitologi ya. Karena Idul Fitri jadi di TV lokal dan Dama Televisi tidak melakukan siaran. Untuk itu jangan lupa Bapak Ibu 12 dan 15 Mei pukul 4 sampai 5 sore. Dan tentunya bisa menelpon melalui line interaktif di 081 5-nya 3 kali 22890. Saya ulang-ulang karena SMS-nya kemarin pengen ada terus terapi ini. Yaitu mengikuti apa yang pemirsa inginkan untuk bisa terus rutin terapi 2 kali seminggu setidaknya. Baik, kita break sejenak, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini.
Iya, sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik, pemirsa Dama TV, ini adalah segmen terakhir di mana Anda bisa berinteraksi dengan Pak Agus Suleman secara langsung di line telepon. Jadi segeralah untuk menghubungi line ini. Karena nanti minggu depan kita nggak bisa terima di televisi ya Pak, di YouTube channel ya? Ya, di YouTube channel. Jadi nggak di televisinya nggak off. Oke, di channel apa Pak? Terapi biofitologi. Terapi biofitologi, channel YouTube ini? Ya. Oke, jam berapa Pak Agus? Jam 4 sore sampai jam 5. Jam 4 sampai jam 5 sore, biofitologi bisa disaksikan di channel YouTube Anda. Jadi tetap hadir buat Bapak Ibu yang masih membutuhkan terapi. Mungkin diinfus energi, transfusi energi masih belum kuat bener nih Pak. Jadi bengok-bengok ini. Karena ini ya juga kembali lagi ini permintaan dari pemirsa Dhamma TV melalui SMS. Jadi saya juga mengikuti lah. Karena ini kan bukan orang sakit ini kan terapi ini kan ibarat itu kebutuhan yang sangat. Ya, kesehatan tuh utama. Jadi ibarat kalau makan obat itu kan harus rutin. Kalau nggak rutin kapan sembuhnya gitu loh. Saya juga memikirkan itu, jadi sehingga saya meluangkan waktu untuk tetap mengisi acara Rabu dan Sabtu. Meskipun itu hari raya, saya tetap memberikan transferan energi. Iya, itu dari Biofitologi Indonesia Bapak Ibu, dan jangan khawatir. Terima kasih untuk Anda telah mengabari melalui SMS. Dan tentunya juga harapannya ada kabar bagaimana kemajuan dari kesehatan Bapak Ibu. Itu sungguh membahagiakan ya Pak. Ya, itu yang jadi harapan saya seperti itu. Jadi interaktifnya antara biofitologi dengan pemirsa Dhamma TV itu bisa terjalin dengan erat, bisa mengembangkan biofitologi lebih lanjut ke depannya, membantu banyak orang, itu yang saya harapkan. Iya, jadi keluarga besar biofitologi ya Pak Gus. Ya. Dan tentunya bagi Anda nanti yang sudah merasakan, jadi lebih bagus tuh yang pernah sakit dan kemudian jadi sehat, itu nanti belajar. Jadi benar-benar memahami juga orang sakit itu nggak enak, orang sakit itu menderita karena ngalamin sendiri ya Pak. Betul, betul. Jadi jiwa-jiwa welas asihnya itu nanti akan keluar semua nanti. Akan hidup di dalam diri kita masing-masing gitu ya. Baik, ini ada telepon masuk dari Pak Jalu. Pak Jalu ini lambung dan hipertensi. Aduh, ini pola pikirnya juga harus dibenahi ya Pak. Iya. Oke, selamat malam Pak Jalu. Selamat malam Pak Jalu, halo. Halo. Iya. Ini tekanan darah tingginya berapa Pak? Dalam? Tekanan darahnya berapa ini? Tekanan darahnya? 150, 90. Oh. 150, 90? Ya, agak tinggi. Iya, agak nggak apa-apa. Oke. Sama Pak Jalu, terus gimana? Saya ngikuti itu. Saya ngikuti lambung saya lumayan enak sekarang. Ya. Oke, terima kasih Pak Jalu. Terima Jadi kasih Pak Jalu informasinya. kalau ngikuti terapi biofitologi lebih fokus, lebih konsentrasi ke bagian yang dikeluhkan, lebih cepat. Jalannya energi ini lebih cepat daripada Pak Jalu cuma diem aja begini, itu lebih lama. Kalau Pak Jalu sambil saya terapi, fokusnya ke bagian yang dikeluhkan lebih cepat. Jadi Pak Jalu membantu saya juga. Ya. Energi ini lebih aktif, berjalannya lebih cepat. Lebih tepat sasaran ya. Baik. Oke Pak Jalu, ikuti instruksi saya, tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Cukup Pak Jalu, santai, rileks, pasrah. Arahkan pikiran ke bagian lambung dan ke bagian dada sebelah kiri.
terapi selesai Pak Jalu. Setelah ini minum air putih hangat, ikuti acara ini sampai akhir. Acara ini Pak. Ya. Terima Halo. kasih Pak Sulaiman. Terima kasih, cepat sembuh Sadana. Pak Jalu. Iya Pak Jalu. Semoga segera bisa lebih tenang ini ya. Gak enak ini lambungnya pikiran juga ya Pak. Ya, tapi kalau sudah berangsur-angsur seperti ini ya berkurang, udah enak. Iya, kita jadi kena lambung itu setelah sakit Pak. Sama sekolah dulu zaman SD. Oh iya, kalau nggak sakit nggak merasakan kalau sakit lambung. Kalau sakit jadi no jantung ya tiba ngono. Gak pernah merasakan ya Pak ya. Ada Ya, jadi jantung. kita itu sebetulnya mestinya loh ya, kita itu harus bersyukur. Kita Iya. dikasih jantung sama Yang Maha Kuasa itu harusnya dirawat. Kita dikasih sama Yang Maha Kuasa itu liver kita jaga, makan jangan terlalu banyak kolesterol. Kemudian kita dikasih pankreas ya dijaga makannya jangan terlalu banyak gula-gula. Jadi itulah yang perlu diwaspadai untuk menjaga kesehatan kita semua itu. Masalah organ kita itu harus dijaga seperti itu. Dirawat ya Pak. Iya. Gak sepeda motor ambil mobil aja yang dirawat ya Pak. Betul, betul. Biasanya orang itu lupa kalau dirinya itu perlu dirawat, tapi kalau merawat mobilnya dilus-lusi sampai kira-kira lalat nempel aja jatuh. Lunyu soalnya kepleset ya Pak. Iya, jadi Bapak Ibu Biofitologi dan Dama TV senantiasa mengingatkan Anda untuk tetap merawat tubuh ini ya, tempat kita berkiprah. Kadang-kadang nggak dianggap, nggak disayang. Kalau sudah sakit baru kroso. Iya, padahal nggak kelihatan. Nah, iya, gak Kalau yang kelihatan itu yang dilus-lus itu. Ya. Iya, benar-benar. Nggak pernah seseorang itu, aduh jantungku, Terima terima kasih, kasih. nggak pernah. Padahal vital banget. Tapi kalau mikir begini, jantungku terima kasih, oh ada rodak gini katanya. Padahal enggak. Padahal itu harus terima kasih ya Pak ya. Ya. Senantiasa kita mengingatkan terus ini untuk berterima kasih kepada tubuh. Kalau sakit baru tahu, baru kenalan ini sama tubuh kita, organ tubuh kita. Baik pemirsa Dama TV, sekali lagi saya infokan bahwa tanggal 12 dan 15 Mei pukul 4 sore Biofitologi bisa Tetap hadir. dilihat tetap hadir di channel YouTube. YouTube Terapi Biofitologi. Jadi jangan khawatir, Anda tetap bisa menerima, Interaksi. berinteraksi dan menerima transfer energi murni. Baik pemirsa Dama TV, siapkan diri Anda untuk rileks dan santai di depan layar televisi atau HP dan siap untuk menerima energi murni biofitologi dari CEO dan founder Bapak Agus Sulaiman. Siapkan diri, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dama TV. Baik pemirsa Dama TV, apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk menerima transfer energi murni ini? Dengan santai, dengan rileks, saya juga akan bersikap yang sama, santai dan rileks untuk menerima energi murni Biofitologi. Baik, Pak Agus, ini semua ya Pak ya? Yang tadi terapi juga boleh ya Pak? Mengikuti ini? Ikuti terus, enggak apa-apa. Baik. Enggak ada overdose, enggak ada. Baik, monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Sadana, terima kasih pemirsa Dama TV. Oke, pemirsa Dama TV yang budiman, sekarang siapkan pikiran dan perasaan serta waktu yang singkat ini untuk menerima energi biofitologi dari studio Dama TV. Ikuti instruksi saya mulai dari awal ini. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup pemirsa Dama TV, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran ke bagian masing-masing yang dikeluhkan. Dan sekarang terapi dimulai.
terapi selesai. Setelah ini minum air putih hangat. Iya, jangan lupa minum air hangat biar nggak panas gitu Iya. dalam tubuh ya Pak. Jadi juga kalau minum air putih hangat itu juga peredaran darahnya lebih lancar. Kemudian membawa energi ini bisa mempercepat pemulihan. Oke, gimana tadi rasanya Pak? Wah, luar biasa. Gimana? Jadi ini rasanya ini energi ini sangat smooth. Oh halus ya? Ya halus banget. Jadi ya ini banyak yang mengalami perubahan, pemulihan. Oke, amin. Jadi saya merasakan seperti ini. Biasanya kalau saya terapi seperti ini, pasien-pasien yang saya terapi seperti ini, perasaan ini banyak yang mengalami pemulihan sesaat langsung. Saat itu gitu langsung ya? merasakan. Oke. Jadi lebih ringan, lebih enak. Jadi semuanya lebih. Dan tentunya Pak Agus juga bisa beda ya Pak kalau orang yang menerima tuh positif Oh atau ya. negatif. Ya. Itu kan bisa keronjal-keronjalan energi itu biasa ya Pak ya. Ya. Makanya saya kalau terapi pasien face to face ya misalkan atau interaktif itu kalau kurang fokus saya juga merasakan. Saya aja di sini pikirannya nang dindi gimana Pak? Kok iso fokusnya padahal cuma 5 menit loh itu tadi Pak. Iya. Betapa sulitnya pikiran kita ini untuk fokus. Makanya ya manusia ini pikirannya itu lincah dan liar. Iya, bergerak Makanya terus. bagaimana kita harus bisa memposisikan pikiran kita supaya pikiran kita enggak liar, enggak lincah, duduk manis, pikirannya di sini, badannya di sini, semua menerima energi itu. Itu latihannya meditasi Pak Agus. Ya. Makanya Pak Agus harus meditasi ya Pak. Ya. Saya sebelum acara di Dhamma TV ini meditasinya kalau acara Rabu Sabtu ini antara 6 jam sampai 9 jam. Wow, dari pagi nih Pak. Ya mulai kemarin malam. Itu udah fokus masuk ke dalam Oh berarti ya Pak, masuk ya? bener. Jadi Oke. energi itu betul-betul dikuasai. Bener. Makanya kalau jarak jauh sampai ke Amerika pun kita fokusnya bisa langsung ke sana. Langsung gitu ya. Iya. Nah, itulah kegunaan meditasi. Sedangkan yang tidak pernah latihan meditasi, pikirannya nang dindi. Iya. Ya, itu ya. Jadi kira-kira kalau gitu duduk manis begini, pikirannya ke mall, pikirannya kalau ibu-ibu ke pasar, atau mall. pikirannya besok saya mau belanja bandeng, mau belanja apa kemana-mana, itu Pak. di sini memorinya sini semua. Jadi Iya. itu dibuang semua, pikirannya di sini duduk manis di sini saya lagi konsentrasi lo itu. Iya. Itu yang sulit tapi bisa. Iya. Saya dulu nggak bisa, sekarang bisa. Pokok latihannya jam-jaman. Ya untuk pemirsa Dhamma TV mungkin pagi, mungkin yang muslim habis sholat 10 menit latihan meditasi. Saya punya murid yang muslim. Itu lebih cepat untuk meditasi karena dia setelah sholat subuh dia menenangkan diri itu cepat. Oh gitu ya. Udah Dari masuk situ gitu ya. berkelanjutan akhirnya lebih pinter. Oke, bagi yang muslim mungkin sholat bisa sarana pemula untuk masuk ke dalam ya Pak. Ya itu jadi Lanjutkan, ya. apa namanya basicnya di sholat subuh itu. Rutin lagi ya. Ya. Lah iso 5 kali kan bagus tuh sehari ya. Juga bagi yang beragama yang lain juga ada pasti meditasi ya, perenungan, kontemplasi, sediakan waktu sedikitnya 10 menit pagi, 10 menit malam latihan. Nanti cepat fokus dan menerima transferan energinya lebih cepat. Kemudian pemulihan juga lebih cepat. Tapi yang penting jangan sakit itu menggerutu itu jangan. Negatif mana ya Pak? Ya, disyukuri, diterima. Oh iya, saya sekarang dikasih cobaan, saya terima kasih. Setelah ini saya minta kesembuhan. Oke. Jadi yang menyembuhkan bukan Agus, tapi yang menyembuhkan yang di atas. Ya, baik. Jadi kecerdasan tubuh kita juga akan membantu kalau kita tetap positif. Kalau bayangkan kita lagi drop negatif pula pikirannya, ya udah susah Ya, untuk betul, bangun betul. gitu, susah gitu ya. Baik, jangan lupa Bapak Ibu kami membutuhkan kritik dan saran. Sudah berulang-ulang saya sampaikan nomornya di 081 5-nya 3 kali 22 890.
bentuknya SMS saja ya. Betul. Kecuali nanti pada tanggal 12 dan 15 Mei bisa interaktif. Betul. Dengan nomor telepon yang sama ya Pak Agus. Betul. Baik, Pak Agus, waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi, ini mungkin bisa memberikan pesan-pesan nih kepada Iya. pemirsa. Saya di acara ini saya menginformasikan bahwa memberikan pesan-pesan kepada seluruh pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Ini sekarang ini lagi pandemi. Kita setelah ini merayakan kemenangan, merayakan hari raya, tolong jaga, jauhi kerumunan, kemudian hindari mobilitas. Makanya pemerintah mencanangkan tidak boleh mudik. Itu bukan melarang kita, tapi kita diingatkan supaya kita jangan sampai sakit. Karena kalau sakit kena COVID ini luar biasa tersiksanya karena organ kita rusak semua. Contohnya di India ini sekarang yang bergelimpangan meninggal itu sampai sulit untuk mengebumikan maupun membakar itu. Jadi tolong seluruh pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, tolong jaga mobilitas dikurangi, jaga jarak, jaga jangan berkerumun. Itu pesan-pesan saya. Semoga di minggu depan yang merayakan hari raya itu bisa merayakan hari raya dengan badan sehat, kuat, dan pikiran yang jernih. Iya, begitu Pak Agus? Iya. Terima kasih Bisa Dana, terima kasih seluruh pemirsa Dhamma TV. Iya, terima kasih Pak Agus, semoga senantiasa sehat. Amin. Panjang umur bersama kita terus ya, Biofitologi. Baik, pemirsa Dhamma TV, merawat dan memelihara tubuh fisik kita adalah sesuatu yang wajib bagi saya, karena bagaimanapun juga tanpa tubuh ini kita nggak bisa kemana-mana kalau udah sakit ya kan. Tetapi pola pikir yang tetap positif harus terus dijaga agar kita bisa bersemangat di dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan lupa untuk olahraga juga, makanan yang bervitamin, dan protokol kesehatan jangan lupa Bapak Ibu, 5M dan 3T. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta 3T, tracing atau telusur, testing, pengujian, dan treatment perawatan jika dirasa tubuh kita sudah mulai merasa tidak enak. Tapi yang penting imun tubuh diperkuat dengan makanan yang baik ya Pak. Ya, makanan olahraga yang sehat, cukup, olahraga, istirahat ya itu cukup. hindari juga itu kerumunan, mobilitas. Jadi supaya kita terhindar dari pandemi ini. Ya. Baik pemirsa Dhamma TV, senang sekali bisa mengikuti kemajuan dari kesehatan Anda semua, dan tentunya jangan lupa minggu depan tanggal 12 dan 15 Mei tetap bersama Biofitologi Indonesia. Saya ingatkan lagi di channel YouTube Terapi Biofitologi. Jangan lupa jam 4 sampai jam 5 sore. Baik pemirsa Dhamma TV, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga semuanya sehat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.